الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, serta yang kita muliakan guru kita bersama, bukan guru apa-apa aja, guru saya juga, Ustadz Abu Jihad Madim Harahap. Alhamdulillah, beliau mau meninggalkan kampung halamannya, tanah tumpah darahnya untuk berdakwah. Pas waktu Abu Jihad kan dibuat nama anaknya Jihad, berjihad beliau sini, karena kata Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama kita yang lain, jihadnya di akhir zaman dalam kondisi seperti ini nih, jihad dengan ilmu. Jihad itu dengan bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak. Tapi ada lagi jihad dengan lisan dan tulisan. Kalau jihad dengan tombak dan pedang kita yang bagak-bagak nih, asal kuat, berotot, kekar, bisa tuh Pak. Banyak kita bisa melakukannya. Tapi jihad dengan lisan dan tulisan, tidak banyak yang bisa melakukannya. Alhamdulillah, beliau berikan waktunya untuk kita. Semoga Allah Ta'ala berikan rizki umur yang barokah buat Ustadz ini. Saya kemarin baca tulisan beliau, ada rencana mau melanjut ke Saudi S3-nya. Amin, mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kalau itu bawa istri Ustaz. Insyaallah. Baik. Dia begini, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Al-Imam Bukhari datang ke Irak, atau ya seingat saya, itu orang sambut, Pak. Orang sambut kedatangannya itu. Cintanya orang dengan ilmu dan ahli ilmu. Ya. Dan kita harus coba ingat nikmat ini dulu. Kalau saya hitung-hitung Pak, Ustadz yang berasal dari Kuansing ini yang tamat pondok sunnah, yang belajar di luar, seharusnya tinggal di Kuansing atau dakwah di Kuansing banyak Pak. Ya. Bapak pernah hitung nggak? Belasan, bahkan sekitar belasan banyaknya. Tapi yang tinggal di sini ternyata orang Medan, orang Payakumbuh. Nah, itu kan pertama memang rizki itu, ya ada orang yang rizkinya tinggal di kota, di perantauan. Ya, ada pula yang memang di kampung halamannya. Ya. Tapi ini perlu kita pikirkan, baik jamaah dan asatidz. Pekan yang lalu ya, pertemuan pertama asatidz di Pekanbaru, saya menyampaikan hal ini. Ya, bahkan di Panggian itu Pak, itu belasan ustadznya. Mungkin kalau dikumpul-kumpulkan 20-an ada ya. Tapi yang berdakwah di sana merasa arif ya, aktif sana sebelumnya ya. Makanya saya sampaikan depan Ustaz, depan Dr. Asri, depan Dr. Ali Musri, ya Ustaz Mardotillah yang ngisi tadi malam di Benai juga ada. Dan setelah acara itu Ustaz Mardotillah datang kepada saya, insyaallah Ustaz, kami sudah berencana dengan Dr. Muhammad Nurisan untuk buat pondok di Panggian. Itu alhamdulillah. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih sama Ustadz Abu Jihad ini. Ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya perlu ingatkan, jangan sampai Pak, Ustadz yang berada di tempat kita itu lebih
kita muliakan orang ustadz-ustadz yang datang dari luar ketimbang beliau. Asli. Ya. Panjang ini kalau saya uraikan. Cuma banyak di daerah-daerah saya jumpai seperti itu kondisinya. Maka saya ingatkan. Berat, Pak. Ninggalkan kampung halaman tuh berat. Kerinduan meninggalkan orang tua tuh berat. Nah. Dan ustadz yang mau tinggal. Ini taluk, ini masih kampung lah, ini bagian sini ini. Kalau tidak percaya sama saya, coba tes itu. Tadi malam saya tanya, eloknya ceramah di sini bahasa kampung atau bahasa Indonesia? Kata beliau, bahasa kampung ya ustadz. Orang kampung. Fasilitas gak banyak. Makanya sekian banyak ustadz lebih memilih tinggal di kota. Alhamdulillah beliau ditugaskan oleh guru-guru beliau. Maka untuk itu memanfaatkan. Oh nimah. Ya. Masya Allah. Baik. Baiklah. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita bersama tadi malam, memahami dinul Islam. Cuman saya lihat-lihat, awalnya saya berencana menyelesaikan materi ini karena kata kawan-kawan ini, Ustaz, ini materi tentang manhaj. Jadi ya, awalnya saya ingin menyelesaikan 2 kali pertemuan saja. Pagi ini kita bahas syubhat. Syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menentang al-Islam. Tapi ternyata pertemuan kita tadi malam ada dan banyak lagi pembahasan-pembahasan lain yang harus kita pahami. Maka untuk itu materi ini nampaknya tidak selesai 2 kali pertemuan. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Sebab kalau udah bahas syubhat itu, jangan-jangan syubhatnya yang lengket nanti. Berat, Pak. Ya. Kalau seperti saya malang melintangnya, itu memang syubhat dulu. Yang masuk tuh syubhat dulu. Apa boleh buat? Ya. Syubhat perdukunan itu berat, Pak. Apalagi kalau saya kan 14 orang guru dukun saya. Wah, itu dia. Makanya kalau ada bapak-apa yang masih praktek-praktek perdukunan, nah ayo kita kaji 4 mata. Jadi berat. Belum lagi syubhat malang melintang saya di berbagai firqah. Bagaimana menyelesaikannya. Dan ketika itu saya belum jumpa dengan asatizah kita. Dari buku-buku. Dari internet. Saya selesaikan. Makanya bagi saya bermanhaj dengan manhajus salaf setelah saya yakini menjadi harga mati. Makanya kalau ada orang yang mengatakan salafi itu ya salafi kajiannya. Afwan, ini pakai bahasa Minang sedikit nih. Bahasa Melayu. Bokomai. Saya tunjukkan berlapis-lapisnya kaji orang salafi itu. Salafi ini bukan salapi. Salah mahraj itu. Betul kan? Salafi, fa. Mahrajnya huruf fa itu kwa. Ujung gigi sebelah atas nempel ke bibir sebelah bawah. Fa. Bukan pa. Kalau bahasa Minang tuh salapi. Betawi bibir. Makanya orang Arab tuh payah dia nyebutnya salap pa itu payah dia nyebutnya. Dekat ke ba kan makhrajnya sama ba. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Baiklah, mudah-mudahan pembahasan tentang syubhat kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Apa pembahasan kita pagi ini? Di antara hal yang penting yang perlu kita bahas adalah tentang maraji'
sumber hukum dari hukum al-Islam itu sendiri. Apa? Karena nanti di pembahasan syubhat mereka menggoyang keyakinan umat Islam melalui ini. Betul-betul mereka hantam. Yang menjadi sumber otentiknya al-Islam itu di sini. Maka untuk itu masih ingat Pak apa yang saya sampaikan pada pertemuan pada kajian bulan lalu tentang sumber kesesatan itu ada dua. Apa masih ingat? Lihat ada catatan, catat dobet tu ada dobet sodar dan ada dobet kitab. Nah, dobet sodar tu kukuh di dada. Nah, you hafal atau dobet kitab. Macam nilai tak? Kukuh di dada atau kukuh di kitab. Tinggal lo catatan di rumah ustaz, ayalah. Itu tak dapat akal tu. Baik. Sumber kesesatan itu ada dua. Satu berdalil dengan yang bukan dalil, berarti sumbernya tidak tepat. Kedua salah di dalam memahami dalil. Berdalil dengan yang bukan dalil, kedua salah di dalam memahami dalil. Berarti yang pertama itu sumbernya sudah tidak tepat. Maka kalau nanti ada orang-orang yang jumpa dengan kita pemahamannya lain, tanya dulu sumber dia berpemahaman itu dari mana. Sumber dia meyakini itu dari mana. Sebab ada orang yang menjadikan sumber keyakinannya melalui mimpi. Baik, nanti. Sekarang kita bahas dulu sumber al-Islam. Sumber ajaran Islam ada 3 perkara. Yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quran asas dinul Islam. Tadi malam kita bahas tentang manusia ciptaan Allah. Allah lah yang tahu tentang apa yang terbaik untuk manusia dan apa yang memberikan keselamatan kepada manusia sejak dunia hingga akhiratnya. Makanya nanti ketika kita jumpai di dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Coba lihat Yunus 57. Seingat saya ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fungsi Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, peringatan mir rabbikum, dari Rabbmu. Apa makna Rabb itu, Pak? Rabb ada Allah, ada Rabbun, ada Ilahun. Apa makna Rabb? Kalau terjemahannya Tuhan, terjemahannya, maknanya Al-Khaliqul Mudabbir, sang pencipta dan pengatur. Banyak yang bisa membuat karya tapi tidak pandai mengatur, ya kan? Pandai buat beci tapi tidak pandai menjualnya. Tidak ada ilmu manajemen dagang, dia tidak ada. Itu dia. Pandai nyari madu tapi yang menjualkan Chandra. Bukan promosi ya. Memberikan pemahaman, mendekatkan pemahaman saja. Nah, Allah yang menciptakan dan Allah juga yang mengatur. Bahkan Allah juga yang memiliki dan mengawasi. Itu makna kata Rabb.
Jadi sungguh telah datang kepadamu dari Rabbmu. Apa makna Rabb? Pencipta. Kalau sepeda motor merek Honda, produsen nama itu yang memproduksinya, tentulah buku pedomannya dari mereka pula. Jangan ambil buku pedoman dari Toyota, mereknya beda. Pencipta. Wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Syubhat itu Pak, itu penyakit yang ada dalam dada. Nanti saya akan terangkan. Sebab dalam hati itu ada ada 3 nanti. Besok ya, bukan pertemuan sekarang. Tentang syak, syubhat, lintasan pikiran, itu ada cara mengatasinya. Kalau syak itu ya lintasan pikiran itu cukup ditinggalkan saja. Berlindung saja kepada Allah SWT. Tapi kalau syubhat tidak bisa, harus dengan ilmu. Baik. Penyakit yang ada dalam dada. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi sekalian, ya, bagi orang-orang mukmin. Maka sumber ajaran al-Islam yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Makanya ketika ada orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ataukah di hati mereka sudah ada kunci tadabbur? Maka dulu kami diberikan faedah oleh Syekh Walid Saif Nasr. Kata beliau, menurut Al-Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya mengajarkan murid, mengajarkan anak hanya menghafal Al-Quran, tidak mentadabburinya. Saya pun penasaran saya minta, saya WA saya minta penjelasan Al-Imam Turtusi itu, penjelasan lebih lanjut tentang hal itu. Akhirnya beliau kirim kepada saya beberapa waktu. Setelah itu tulisan beliau tentang hal itu. Wa mimma ibtada'ahun nas. Beliau nukilkan perkataannya Al-Imam At-Turtusi. Di antara perkara bid'ah yang dibuat oleh manusia hanya mengajarkan lafaz Al-Quran dan tidak maknanya, sehingga tidak bisa tadabbur. Belum bawakan ayat-ayat, belum bawakan dalil-dalil nas hadis. Di mana di antara sifat orang Khawarij di akhir zaman, kan orang Khawarij itu luar biasa. Tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, kita harus memahami tugas kita terhadap Al-Quran. Yang pertama mengimaninya, yang kedua mempelajarinya, yang ketiga mentadabburinya, yang keempat mengamalkannya, yang kelima menghafalnya, yang keenam mengajarkannya. Jadi ada satu tugas, mentadabburi Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran agar dapat petunjuk padanya untuk menambah keyakinan, ya, mempelajari makna Al-Quran. Baik. Sehingga Pak, saya banyak mendapati, karena saya banyak menerima anak-anak pindahan. Kalau di program yang Markis itu kan sekarang udah 6 pondok, itu udah 6 tempat. Jadi ada di antaranya itu yang memang bengkel gitu ya. Bengkel itu memperbaiki karakter anak, tapi metodenya sedikit perlu dipahami. Jadi banyak saya jumpai anak-anak yang hafal Quran 15 juz, 20 juz, 27 juz, bahkan 30 juz. Heng. Bahkan ada satu kota, baik ini saya ceritakan. Ada satu kota saya dapati, di sana ketua pengurus yayasannya beritahu saya, Ustadz, ada seorang ustadz di sini tamat pondok sunnah, hafal Quran 30 juz, suaranya bagus, tapi dia ngajar, dia jadi imam. Sejak dia datang, sering uang di sekolah kami hilang.
Kepala sekolah kami letakkan handphone dia, direkamnya. Begitu ditengoknya lagi, jumpalah si bujang nih. Si bujang yang suara bagus jadi imam tadi mengambil uang sekolah itu. Dipanggil, tak nak mengaku pula dia. Akhirnya terpaksa diperlihatkan rekaman. Jadi keluarkan. Mungkin enggak Al-Quran membuat anak menjadi pencuri? Tidak mungkin. Tapi Ustaz, demikian faktanya. La ilaha illallah. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi itu, Pak? Tahu enggak kira-kira apa permasalahannya? Ini perlu saya terangkan juga dulu nih. Ini diantara metode kita belajar juga ini. Nah, permasalahan yang ada, apa yang sudah disebutkan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah. Kami remaja yang tengah tumbuh kembang, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Dari mana pula belajar iman itu, Ustaz? Dari Quran juga. Makanya ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi, lihatlah bagaimana Al-Quran 13 tahun pertama, surat-surat yang turun adalah tentang keimanan. Manakala kami belajar Al-Quran, kata Jundub bin Abdullah, fata'allamna Al-Quran fazdadana bihi imana, bertambah keimanan kami. Dan letak tegasnya perkataan Jundub diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Wa antumul yaum, beliau berkata kepada salah seorang tabi'in, wa antumul yaum ta'lamun al-Quran qabla al-iman. Adapun kalian hari ini belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Al-Quran banyak hafal, tapi hanya ingin sekedar mengisi otaknya, menyetor hafalan ke gurunya. Biar emak dia senang, anak dapat hadiah hafiz Quran, dapat dewi sudah, dapat sertifikat. 2 tahun selesai dari pondok, pulang ke rumah asik main handphone, plesetan. Tepat tuh? Salah sebut ya? La ilaha illallah. Yang asik dia tengok lagi binatang filem. Salah juga ya? Baik. Tapi itulah betulnya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dah dapat jawabannya. Maka untuk itu tahapan pendidikan anak, saya sangat menganjurkan Bapak untuk hadir kajian Ustazuna Ma'lim Harahap, pembahasan tarbiyatul aulad fil Islam. Ya. Pembahasan pendidikan anak hari Rabu kemarin, sempat saya tengok kemarin, mantap. Ya, kami pelatihan sama Dr. Asri kemarin. Masya Allah, beliau langsung buka kajian untuk pendidikan. Bagaimana karakter khosais tarbiyah al-islamiyah itu, semuliyahnya tarbiyah al-islamiyah itu, Pak. Jadi level pendidikan anak itu ada, Pak. Ada pendidikan iman, pendidikan adab. Seharusnya TK, SD, iman dan adab itu tuntas. Makanya saya buat iman, adab, dewasa, pendidik, pejuang, pemimpin, penasehat. Itu karakter. Ya. Dan anak tamat SMP wajib dewasa. Jadi ini waktu TK tak dapat iman, waktu SD tak dapat adab. Begitu mondok diisi langsung banyak pelajaran. Dia, Pak. Makanya fungsi Rasul diutus itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Seingat saya ayat 151. Ya. Nanti cek aja ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina ya, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas Rasul itu apa? Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam ayat ini ada 5 disebutkan Allah, Pak. 1, membacakan ayat kami. Membacakan ayat Al-Qur'an. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat kami. Kemudian apalagi setelah itu wa yu'allimukumul wa yuzakkikum, dan menyucikan kalian. Ini tazkiyah, jiwa dia itu disucikan. Wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kitab seluk-beluk keilmuan kitab. Kemudian wal hikmah, hadis, dan ilmu hikmah yang lain. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi iman dapat dulu. Kemudian adab, itu tazkiyatun nufus. Kemudian baru banyak belajar yang lain. Ini enggak SD, TK, SD tak ada belajar iman di rumah, langsung dapat pelajaran. Berapa pelajaran nak pondok itu banyaknya? Kalau ada pondok-pondok belasan, Pak, banyak mata pelajarannya. Hang otaknya nih, Makanya pendidikan Islam itu mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Baik. Ini sedikit tambahan ya. Tambahan. Kalau enggak, nanti anak enggak bisa. Jadi seharusnya kurikulum pendidikan anak tuh masing-masing anak tuh ditinjau, dironsen dulu penyakitnya apa. Kalau kita masuk rumah sakit, ada rekam mediknya. Makanya saya buat di pondok, ditengok dulu, dironsen dulu Pak anak Bapak, saya bilang. Rekam mediknya apa? Oh ini penyakitnya pening lutut. Ada tuh? Tak ada ya. Jadi sesuai dengan penyakitnya, sehingga itu hati-hati. Ingat nih Pak, cuman ini bukan pembahasan saya, pembahasan Ustazuna Malim Harahap. Insyaallah. Baik. Tapi ini penting, tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. 6 nilai tugas kita, Pak. 1, mengimani. 2, mempelajari bacaannya. Yang 3, mentadabburi. Yang 4, mengamalkannya. 5, menghafalnya. 6, mengajarkannya. Jadi kita pelajari Al-Quran ini karena dia menjadi pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, hatinya terkunci. Yang tidak mempelajari Al-Quran atau kacau itu. Makanya Allah menyebutkan waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka di hari akhirat kelak kami bangkitkan dia dalam keadaan buta, buta benaran. Buta itu apa, Pak? Buta itu apa? Tidak melihat itu apa? Tidak tampak yang terang. Wah, itu tidak nak buta. Tidak ada nampak yang terang, dia kolam sodo, gelap semuanya. Jadi kalau dah gelap semuanya di hari akhirat tuh, atau dah kacau lah tuh. Tidak nampak yang terang nih. La ilaha illallah, di neraka lah berarti. Sumber pertama Islam ini adalah Al-Quranul Karim. Sejak dari Alif Lam Mim sampai di An-Nas. Dan ini yang diserang nanti oleh orang-orang orientalisme. Al-Quran itu tidak otentik lagi, tidak relevan lagi. Dan yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah. Ini pembahasan manhaj selanjutnya akan kita bahas ini. Ya. Ittiba'us sunnah ta'rif wa qawaiduha wa dhawabituha. Ini penting belajar. Baik. Al-Quran Al-Karim menjadi sumber dari hukum Islam. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang Rasul dari kalian, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab.
dan Allah teramat sangat dahsyat iqabnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita mengimani apa? Al-Quranul Karim, mengimani Rasul, mengimani hadis. Aku beriman kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sebagaimana maksud Rasul itu sendiri. Beliau mengatakan, alaikum bi ashabil hadis wa innahum aktsaru shawaba. Ikutilah oleh kalian ashabul hadis, karena mereka lah orang yang paling betul. Allahu Akbar. Dan fungsi Rasul diutus oleh Allah di antaranya, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Rasul menyebutkan, ketahuilah bahwa aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu as-sunnah secara bersamaan. As-sunnah. Bahkan Rasul menjamin orang-orang yang mengikuti sunnah ini, Rasul tak tinggalkan emas, intan, berlian, permata, pangkat dan jabatan. Tapi yang Rasul tinggalkan adalah Al-Quran dan sunnahnya. Ma'in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Apa makna lan tadi malam? Saya pernah sebut lan dari mana? Sekali-kali tidak. Tadillu, lan tadillu abada, sekali-kali tidak akan sesat kalian selamanya. Jelas. Maka untuk itu ikhwati fillah, barakallahu fikum, sunnah Nabi yang menjadi penjelas dari Al-Quranul Karim, ya. Maka fungsi atau hubungan antara sunnah dengan Al-Quran itu, Pak, itu ada 3. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama, sebagai hubungan as-sunnah dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, as-sunnah itu bertepatan dengan Al-Quran dalam segala hal. Itu hubungannya. Yang kedua, as-sunnah menjadi penjelas dan tafsir bagi Al-Quran. Dan yang ketiga, as-sunnah menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau yang tidak diharamkan oleh Al-Quran. Yang pertama, berkesesuaian sama. Yang kedua, menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan perkara halal dan haram yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Perkara-perkara ibadat juga. Tetapi dalam soal Hasyr ayat 7 tadi, itulah menjadi dalil kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak perpanjang hal ini, tapi ada hadis tentang larangan tato yang diingkari oleh salah seorang sahabat perempuan, ya. Ya, ketika ditanya kepada Ibnu Mas'ud, ya, atau Ibnu Abbas atau sahabat yang lain, maka ibu itu kan bilang, saya tidak temukan dalam Al-Quran. Kalau betul ibu membaca Al-Quran keseluruhannya, ibu pasti akan menemukannya. Maka ibu bawakan setelah Al-Hasyr ayat yang ke-7 gitu. Demikian seingat saya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka nanti di dalam syubhat kita akan menjelaskan tentang, atau di dalam pembahasan tentang sunnah, kita akan menjelaskan bentuk-bentuk penentangan terhadap sunnah itu sendiri. Ya. Baik, sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama mujtahid di satu masa dari kalangan umat Muhammad ini. Karena umat Muhammad ini tidak bersepakat di dalam kesesatan. La yajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku tidak ada yang bersepakat dalam kesepakatan. Jadi ijma' adalah sumber di antara sumber ajaran al-Islam ini.
Ijma' ini memberikan penetapan hukum. Ya. Dan menurut mayoritas ulama, ijma' adalah hujjah yang pasti. Dalilnya apa? Berdasarkan surat Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang mukmin, maka kami biarkan dia. Dan kami kemana dia mengarah, kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik. Dua sumber-sumber ajaran al-Islam ini itu diserang oleh mereka. 3 sumber ajaran Islam ini diserang oleh mereka. Orang-orang orientalis nanti. Mereka serang keotentikan Al-Quran. Mereka serang as-sunnah itu. Sehingga nanti mereka dengan mudah mencela Aisyah, bahkan mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya yang ingin mereka cela adalah sunnah itu sendiri, Al-Quran itu sendiri. Maka yang menjadi sumbernya murid-murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, mereka celah. La ilaha illallah. Dan ingat pada pelajaran besok nanti, poin pertama ini itu ada syubhat-syubhatnya yang akan kita sebutkan. Baik, ini cukup dulu. Dan di antara yang bukan dalil, yang bukan menjadi sumber ajaran al-Islam, satu akal. Kalau tidak salah di sini saya terangkan kemarin ya. Ya. Akal bukan sumber ajaran Islam. Akal menjadi alat ciptaan Allah untuk memahami Al-Quran. Maka kalau ada Al-Quran dan hadis yang tidak muat ke akal kita, jangan salahkan Al-Quran dan hadis, salahkan saja otak kita yang belum muat dalil yang sedemikian besar. Perbesar saja akal kita sebagaimana besarnya akal para ulama. Baik. Apalagi yang bukan sumber ajaran Islam itu? Perasaan. Apa saya bilang kemarin? Perasaan bukan dalil sebagai ibadah untuk agama, tapi rasa-rasa itu dalil untuk masakan. Nah, itu. Lailo mak raso bang da cu udo uni lailo mak dia. Itu untuk masakan. Nah, itu. Baik. Apalagi mimpi. Saya terangkan kemarin tentang mimpi saya. Nah, kemudian keramat. Termasuk juga ya, keramat itu jangankan tanpa tui pun buyar buya godang tanpa tui. Lai tahu potui saat petir. Itu potui lai sama bahasa Wak. Lai. Ingat saat bahasa Kuansingnya potui. Itu petir itu. Ya potui kali ya. Walaupun tahan potui, tidak diterima ketika bertentangan dengan ajaran Nabi. Baik, apalagi yang bukan dalil? Pendapat orang banyak yang bertentangan dengan petunjuk Nabi. Adat istiadat, termasuk juga eksperimen. Tidak saya ulang, terangkan lagi. Baik, kita masuk kepada pembahasan orang-orang yang merusak agama Islam. Karena yang ingin saya tuju pada pertemuan yang datang adalah tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menentang ajaran al-Islam. Banyak yang lain tentang pembatal Islam tak saya bahas. Tugas Ustaz Malim Harap dalam pembahasan akidah untuk menyampaikan. Kemudian tentang apa lagi? Tentang rukun-rukun Islam. Tugas beliau juga. Kita tinggal mencatat. Baik. Orang-orang yang merusak agama Islam. Orang-orang yang merusak al-Islam. Ya. Pertama Pak, Allah Ta'ala ciptakan adanya al-haq dan al-batil, ahlul haq dan ahlul batil untuk menguji kita, keimanan kita kokoh atau tidak.
Makanya akan senantiasa ada sampai akhir zaman orang-orang yang menentang al-haqq. Pertentangan itu akan terus ada. Maka yang merusak agama Islam ini, itu ada beberapa, Pak. Satu, musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Ingat, Allah Ta'ala sendiri sudah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka, keyakinan mereka, gaya hidup mereka, peradaban mereka. Maka mereka akan merusak. Bahkan Pak, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, kata Nabi. Akan ada nanti, sungguh kalian akan betul-betul mengikuti gaya-gaya orang-orang Yahudi, gaya-gaya orang Nasrani, sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai-sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang bab, kalian mereka masuk pula. La ilaha illallah. Sehingga mereka rusak, Pak. Jadi ada tahdidnya, perencanaan besar orang Yahudi, Pak. Ustazuna Ali Ahmad itu, Pak, itu diantar penulis hebat. Saya belum tahu di Indonesia ini penulis sehebat sebanyak karya tulis beliau. Beliau merangkum pelajaran itu luar biasa. Ya. Saya selalu dekati beliau, ya. Dan alhamdulillah saya banyak diberikan fawaid. Tadi malam pun beliau juga nelpon saya. Ya. Ada pelatihan. Jadi setiap pelatihan itu baik beliau jadi pemateri atau peserta. Kalau peserta itu dekat beliau aja saya dulu. Saya lihat betul bagaimana cara beliau menulis. Saya ada 3 kali, seingat saya ikut pelatihan yang khusus tentang menulis, ada 2 kali. Ya, belum lagi ya secara pribadi dengan beliau. Saya tahu beliau itu di Jawa. Ketika di Gresik saya diberitahu Ustaz Ali Ahmad tuh karya tulisnya banyak, Ustaz. Saya pernah bilang sama beliau, Ustaz bisa nengok tulisan saya enggak, Ustaz? Atau beliau bilang gini, atau beliau bilang gini, bukan begitu ucapan saya, bisa tengok enggak Ustaz tulisan-tulisan? Kata beliau, ada orang minta kata pengantar sama saya, enggak sempat saya, ada beliau. Buku saya aja lihat ada 500 yang perlu dikoreksi lagi deh. Dan beliau tulisan-tulisan beliau sudah 1000-an, Pak, banyak. Maksudnya enggak dipubliskan. Jadi maksud saya ada salah satu kitabnya yang berjudul tentang Yahudi. Wah, itu luar biasa itu. 1000-an halaman. Tapi sekarang ada ditambah lagi. Sebab beliau selalu revisi. Habis itu beliau terangkan bagaimana tahtitnya orang-orang Yahudi. Langkah-langkah orang Yahudi merusak kita. Nah, di antaranya melalui apa? Pakaian, musik, ya, gaya-gaya hidup anak muda. Termasuk juga makanan. Cuman kita tidak bahas ini sekarang. Secara umum saja. Ingatlah walan tardo kalimatnya. Apa makna lan tadi? Sekali-kali tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Tidak akan rela dia. La ilaha illallah. Baik. 6.18 sampai 6.30 ya. Baik. Yang kedua, Pak, itu sudah maklum kita. Orang-orang munafik, musuh dalam selimut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka padahal tidak beriman. Ikhwani'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tidak adalah yang mereka khianati melainkan illa anfusahum, mereka, diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakit itu. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan siksa yang teramat pedih atas apa yang mereka dustai.
Dan Pak, di antara orang munafik di zaman ini siapa kira-kira? Orang orientalis itu, Pak. Disertasi S3 Ustaz Firanda itu tentang bantahan terhadap mereka. Kemudian beliau, Ustaz Firanda pernah bilang begini, saya meyakini mereka ini orang munafik, dan beliau sebutkan di antara orang-orangnya. Baik. Awalnya beliau sebutkan nama orangnya, dan beliau mengatakan, saya meyakini di antara mereka itu adalah orang munafik. Jadi ada orang yang dalam al-Islam ini, Pak, ini banyak. Jadi orang munafik di negeri ini sekarang itu orang-orang orientalis itu. Orang-orang yang menyampaikan al-Islam. Maka ayah Ustaz Hasan Al-Jaizi itu, yang di Jakarta itu, Ustaz Hartono Ahmad Jais namanya. Saya pernah menjumpai beliau dulu di Jakarta. Jumpa beliau karena saya dulu baca buku beliau. Alhamdulillah saya bertobat, kemudian dapat hidayah dari tulisan-tulisan beliau. Saya jumpa ayah beliau itu, Ustaz Hartono Ahmad Jais itu di Jakarta. Itu salah satu buku beliau, Pak. Ada pemurtadan di IAIN, berani kan? Ada pemurtadan di IAIN. Jadi siapa yang merasa tamat IAIN, kalau sekarang UIN-nya merasa resah dengan apa yang saya sampaikannya, baca aja buku Ustaz tuh, kalau marah-marah sama beliau. Baik. Cuman beliau pernah menceritakan begini, Hartono itu tahun 80-an, ya. Beliau kan S2-nya, cuman beliau ndak jadi sempat dapat gelar ya. Cuman beliau pendidikan S2. Kan seingat saya di UIN itu. Jadi saya sering main ke IAIN, UIN nih. Ya. Disitulah saya dapatkan bagaimana, kata beliau, dokumen-dokumen mereka. Dan dulu di negeri-negeri ini dirusak, Pak. Ada orang-orangnya. Kesempatan ini tidak saya sebutkan orangnya. Tapi saya tahu. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada, di pesantren ini orangnya yang merusak pemikiran santri-santri untuk menjadi liberal, menjadi orientalis, berpemikiran liberal. Begitu tamat pondok disambut di IAIN. Ini orangnya doktor nih. Dia di pesantren kiai, Pak. Makanya saat tahun nama Jais itu ada bukunya yang lagi, ketika kiai dipertuhankan. Ada lagi buku beliau itu, terpaksa juga, Gus Dur menyakiti umat. Ya, saya punya bukunya. Nah. Dan yang lain-lain, Pak. Jadi ada yang di pesantren disambut nanti, begitu masuk kuliah ada pula doktornya yang merusak pemikiran mereka. Dan begitu tamat kuliah ada pula yang melegalkannya, berada di Kementerian Agama. Ini orang ini pakai ini, orang ini pakai ini. Lengkap, Pak. Sehingga akhirnya rusak. Tamat pondok, tamat S1. Kalau kita pikir-pikir, Pak, sarjana agama, sarjana pendidikan Islam, sarjana hukum Islam, itulah tempat kita bertanya seharusnya kan. Tapi berapa banyak S1 tamat UIN, tamat fakultas tarbiyah, fakultas hukum, tapi seakan-akan tidak nampak kita. Itu sudah dirancang sejak tahun 80-an, kata Sa'ad. Madrasah-madrasah orientalis dididik mereka sampai ke barat sana. Baik. Seperti Ulil Absar Abdullah, ya. Kalau sekarang ini yang masih hidup siapa namanya? Ya. Kalau dulu itu Nur Khalis Majid. Kalau sekarang Ulil Absar Abdullah itu. Baik. Dah, nih ingat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak paling bawah api neraka. Kerak itu bahasa kita pula tuh. Tempat paling bawah. Dia tahu korak, Pak. Korak itu mana? Itu paling bawah. Kalau dulu ama-ama kita masak nasinya pakai kayu, paling bawah tuh hitam.
Kalau korak nasi itu kalau diambil korak tu dikunyah lomak pulo marak. Tapi kalau korak neraka aja apa tu kira-kira gawat tu mah. Tapi itu dan paling hitam. Baik. Walan tajid lahum nasiran, tak ada penolongnya. Syubhat orang munafik ni lah nanti kita bahas besok ya. InsyaAllah. Ketiga, jadi yang merusak Islam tu ndak ikut 4 dah? 3 baru. Para pemimpin yang bodoh atau ya bahaya. Pemimpin bodoh sehingga Nabi menyebutkan innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu itu langsung, ndak sekali cabut, ndak, tapi dengan dimatikannya orang-orang yang berilmu di kalangan hambanya, para ulama. Manakala ulama tidak ada lagi, maka orang-orang pun akan mengangkat pemimpin-pemimpin ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu akhirnya para pemimpin itu ditanya, su'ilu, ditanya, fa'aftau, lalu mereka memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Maka ingat Pak, ciri dai Ahlussunnah itu berdakwah di atas ilmu, kedua berdakwah kepada tauhid. Fadallu wa adallu, lalu orang-orang pemimpin tanpa ilmu itu mereka sesat dan juga menyesatkan. Makanya di antara perkataannya Umar ketika ditanya ya oleh Ziyad bin Haidar, apa kata Umar? Beliau berkata, apakah engkau tahu apa yang bisa menghancurkan al-Islam? Ziyad menjawab tidak. Lalu Umar pun menerangkan yang bisa menghancurkan al-Islam adalah ketergelinciran orang-orang alim, debatnya orang munafik terhadap Al-Quran, dan hukumnya para pemimpin yang sesat. Baik. Jadi pemimpin bodoh itu akibat ulama tidak ada. Bahkan ada sebuah ungkapan Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fasadul bilad fasadur bilad bi fasadil umara. Ini dia. Fasadul bilad, rusaknya sebuah negara dengan rusaknya umara. Wa fasadul umara bi fasadil ulama, rusaknya para pemimpin dengan rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama, apa pula ni? Dan rusaknya para ulama kira-kira dengan apa Pak? Saya ulang lagi, rusaknya negara dengan rusaknya umara, rusaknya umara dengan rusaknya ulama, rusaknya ulama bihubbid dunya wal jah, dengan cinta dunia dan kedudukan. La ilaha illallah. Hancur kita rupanya Pak. Makanya kalau udah dalam diri para dai adalah dunia, kedudukan, kemewahan, ada kacau lah tuh. Kacau Pak. Jadi ustaz dai sunnah ini berat Pak. Ya. Apalagi bulan-bulan Maulid nih, banyak job yang tertinggal. Baik. Dah cukup dulu. Kemudian yang keempat, di antara orang yang merusak aja Islam adalah Ruwaibidah. Ini tanggung. Ruwaibidah. Apa itu Ruwaibidah? Jadi setiap zaman itu ada aja yang merusak. Dulu di kalangan generasi salaf itu orang takut berbicara tentang agama. Tapi akhir zaman maka Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, sayati 'ala nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, yusaddiqu fiha al-kadhib,
Orang yang dusta akan dianggap benar. Wa yukadzabu fiha yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dan didustai orang-orang yang benar. Dibenarkan orang yang dusta, dia dianggap dusta orang-orang yang benar. Wa yu'tamanu fihal kha'in, diberikan amanah kepada orang-orang yang berkhianat. Wa yukhawwanu fihal amin, dan dikhianati orang-orang yang amanah. Di orang yang amanah dianggap khianat. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, ini dia. Banyak ngomonglah ruwaibidah. Qila wa mar ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Mereka adalah orang-orang yang bodoh berbicara tentang urusan umum. Ini obatnya bodoh itu belajar. Makanya ketika taubat, belajar dulu. Sekian waktu. Makanya dulu Pak, ketika saya dapat ilmu ini, 6 bulan tidak bisa saya khutbah. Sampaikan ilmu yang lama dan tidak yakin, sampaikan ilmu baru belum matang. Dulu saya sebelum ceramah-ceramah ini jadi panitia kajian. Jadi tahu saya deritanya panitia kajian itu, tahu saya. Makanya saya bilang di masjid aja lah saya tidur, saya bilang. Saya tahu saya beratnya mencari uang sewa penginapan itu berat, payah nyarinya. Tidak percaya, tanya sama beliau. Ya. Jadi maksud saya sekarang gini, belajar. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Terus belajar dan belajar. Baik. Ruwaibidah payah. Cuman saya melihat Pak, saya melihat. Ini kan saya tidak pernah ke luar negeri belajar dalam waktu yang lama. Ya. Di antara keselamatan dai-dai ahlus sunnah ini Pak, mereka senantiasa rujuk' ilal ulama, mengembalikan setiap permasalahan itu kepada para ulama. Dan di antara ciri mereka itu apa? Tidak berbicara masalah besar. Masalah besar itu ya, kecuali menunggu penjelasan ulama-ulama besar. Dan di antara, ini kan syarat pengalaman saya nih, dan di antara kekeliruan dai-dai yang bukan ahlus sunnah di negeri ini Pak, tidak mengembalikan ucapannya kepada para ulama dan terlalu berani menyampaikan apa yang menjadi permasalahan besar di kalangan umat ini. Allahu Akbar. Nah, itu kelebihannya. Makanya kita daurah-daurah itu ditunggu Pak. Ada daurah masyayikh, ada daurah dai, itu ditunggu betul. Baik. Ruwaibidah enggak. Kemudian siapa lagi di antara yang merusak agama Islam ini? Yang kelima, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang merusak agama ini Pak. Sehingga Nabi betul-betul menekankan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang berumur panjang sepeninggalanku, maka dia melihat nanti apa? Perbedaan umat yang sangat banyak. Maka solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafaku yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha, pegang teguh. Wa 'addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi rahapmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi pendapat-pendapat yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap bid'ah, ya, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Makanya Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan, alaikum bi'athari man salaf fa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Jauhi pendapat-pendapat yang baru sekalipun indah, mereka hiasi perkataan itu Pak. Alaika bi'athari man salaf, sekalipun berat ya, mereka mencelamu, mereka menghardimu, jangan jauhi pendapat yang baru walaupun dihiasi dengan perkataan yang indah. Baik. Ini di antara orang-orang yang merusak agama ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, karena keterbatasan waktu. Dah lewat 4 minit. Ya. Dan apalagi keterbatasan ilmu Pak. Maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma aslih dinana alladhi wa 'ismatu amrina.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.